Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi matematika minat. Pada pembelajaran matematika minat hari ini kita masih mempelajari persamaan logaritma. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari persamaan logaritma dengan sifat A log fx sama dengan A log b. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah sifat yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini bentuk ini sebenarnya sama seperti persamaan eksponen yang telah kalian pelajari dahulu. Nah, cuma perbedaannya di sini adalah persamaan logaritma. Oke, kita akan mulai di sini. Jika bentuknya A log fx sama dengan A log gx, maka nanti tinggal kita lihat bilangan pokoknya A apakah sudah sama apa belum. Jika sudah sama nanti boleh langsung dicoret sehingga fx sama dengan gx. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log x plus 1. Pertama yang perlu kita cek adalah bilangan pokok logaritmanya, apakah sudah sama apa belum. 2 log di sini 2 log, maka bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama, nanti kita langsung masukkan terlebih dahulu fungsinya ke syarat fx dan gx lebih dari 0. Nah, kita lihat di sini fx-nya adalah 2x min 3, sehingga kita cari dulu 2x min 3 lebih dari 0. Sehingga 2x lebih dari 3, maka x lebih dari 3 per 2. Ini nanti sebagai syaratnya. Kemudian yang ini juga ternyata ada fungsi lain. Nah, fungsi lain ini juga kita cari syaratnya, x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari min 1. Nah, dari kedua syarat ini kita gabungkan, x itu lebih dari 3 per 2, yang ini x lebih dari min 1. Jika kita simpulkan, maka nanti kedua-duanya ini adalah x nya lebih dari 3 per 2, karena ini x lebih dari, kalau kita rubah koma, 1,5, kalau ini kan min 1. Sama-sama kita ambil yang terbesar, yaitu adalah x lebih dari x lebih dari 3 per 2. Ini nanti sebagai syaratnya. Setelah syarat sudah ketemu, baru kita hitung bagaimana persamaannya. 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log x plus 1. Kita cek bilangan pokoknya sudah sama, langsung bisa dicoret. Coret menjadi 2x min 3 sama dengan x plus 1. Tinggal kita pindahkan ruas variabelnya, x pindah ke kiri menjadi min 3 pindah ke kanan jadi plus, maka x nya ketemu 4. Nah, ketika sudah ketemu x nya, kita kembalikan lagi ke syaratnya, x nya sama dengan 4. Lah, syaratnya itu x lebih dari 3 per 2 apakah memenuhi? X lebih dari 3 per 2 sama dengan x lebih dari 1,5. Nah, 4 itu lebih dari 1,5, maka masih memenuhi. Karena x memenuhi, maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 4. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, kita cek lagi. Di sini ada dua fungsi, maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah memasukkan fungsi tersebut ke dalam syarat. 2x min 3 disyaratkan lebih dari 0 dan 2x min 8 syaratnya lebih dari 0. Oke, yang atas kita kerjakan. 2x nya lebih dari 3, maka x nya itu syaratnya nanti lebih dari 3 per 2. Yang nomor 2x min 8 lebih dari 0, maka nanti 2x nya lebih dari 8 atau x lebih dari 4. Maka dari kedua syarat ini bisa kita gabungkan jadi satu, bahwa syarat yang memenuhi nanti adalah x lebih dari 4. Oke, syarat sudah ketemu, tinggal kita selesaikan bentuk persamaannya. 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, kita cek bilangan utamanya. Di sini 2 log, di sini nggak ada lognya, di sini ada 2 log. Maka bentuk angka sendiri yang tidak ada lognya ini kita rubah menjadi bentuk log, menjadi 2 log 2 pangkat 4. Kenapa? Karena nanti ingat, bilangan pangkat pindah ke depan menjadi perkalian. Kalau kita rubahkan nanti 4 dikali 2 log 2, 2 log 2 itu 1, sehingga 4 kali 1 nanti hasilnya 4. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan. Kenapa kok di sini 2 log 2? Karena kita yang ada di soal di sini adalah bilangan pokoknya 2. Sini kita juga sesuaikan, di sini harus 2 biar nanti bisa dicoret. Nah, ketika sudah dibentuk semua bilangan pokoknya adalah 2, tinggal kita gabung. Ingat, penjumlahan logaritma adalah dirubah menjadi sifat perkalian, sehingga nanti 2 log 2 pangkat 4 dikali 2x min 3. Ingat sifat logaritma yang sebelum-sebelumnya ya, sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, di sini 2 log sudah sama, baru boleh dicoret. Oke,
kita selesaikan. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 kali 2x min 3 sama dengan 2x min 8. Kita SCTV kan yang di sebelah kiri. 16 kali 2x 32. 16 kali min 3 min 48. Yang di sebelah kanan hanya 2x min 8. Sehingga nanti sudah ketemu seperti ini. Kita kumpulkan variabelnya, 32 dikurangi 2x sama dengan min 8 ditambah 48. Maka ketemunya nanti x sama dengan 4/3. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, dicek lagi apakah sudah memenuhi syarat apa belum. X nya adalah 4/3 atau senilai 1,33. Apakah memenuhi syaratnya? Syarat yang diminta adalah x harus lebih dari 4. Sedangkan di sini x nya sama dengan 1,33. Maka kan tidak sampai angka 4/3 ini tidak sampai mencapai 4 atau tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka himpunan penyelesaiannya adalah tidak terdefinisi atau himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu ada, nah ini sama seperti bentuk eksponen, yaitu bentuk eksponen sebelumnya kalian telah mempelajari ada yang berbentuk persamaan kuadrat. Di logaritma juga gitu, ada yang bisa dirubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita lihat contohnya di sini. 5 log kuadrat x dikurangi 5 log x pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini langkahnya sama seperti persamaan eksponen. Kita cari bilangan pokok logaritma yang sama dan nanti kita misalkan. Oke, 5x kuadrat x dikurangi 5 log x pangkat 3 ditambah 2. Kita rubah dulu bentuknya. Ini kan ada logaritma dan perpangkatan. Nah, pangkat itu tadi sifatnya seperti kali. Jadi 3 pindah ke depan dikali 5 log x. Ketika semuanya sudah dalam bentuk 5 log baru kita bisa misalkan. Nah, kita lihat di sini. 5 log kuadrat x ini bisa kita tuliskan menjadi 5 log dalam kurung kuadrat. Sama saja bentuk antara yang ini sama ini. Untuk memudahkan kita membuat persamaan kuadrat, lebih baik kita buat persamaannya seperti ini untuk memudahkan. Kita misalkan 5 log x nya sama dengan p, sehingga ini diganti menjadi p kuadrat dikurangi 3p ditambah 2. Bentuk persamaan ini tinggal kita rubah menjadi pemfaktoran, menghasilkan p-2 kali p-1 sama dengan 0, sehingga p nya ketemu 2 atau p nya sama dengan 1. Sudah ketemu p, jangan berhenti dulu. Sampai sini kita kembalikan lagi ke bentuk permisalannya tadi. Tadi p dimisalkan sebagai 5 log x, maka kita masukkan nilai p ke dalam 5 log x. 5 log x sama dengan, nah karena di sini hasilnya 2, maka di sini adalah bilangan pokoknya 5, di sini juga bilangan pokoknya 5, sama seperti yang di atas tadi. 5 log x sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Jadi 2 nya nanti sebagai pangkat. Maka sudah bisa dicoret sehingga x nya sama dengan 5 pangkat 2 atau 25. Untuk p sama dengan 1 juga gitu. P kita ganti sebagai 5 log x. 5 log 5 pangkat 1. Sehingga nanti 5 log kita coret sehingga x nya sama dengan 5 pangkat 1 atau x sama dengan 5. Untuk ini kan semuanya penerapan sifat logaritma ya. Nanti kalian lihat lagi bagaimana sifat-sifatnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Masih sama seperti persamaan eksponen, hanya berbeda nanti syaratnya saja. Oke, kita contoh ke nomor 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dan pertidaksamaan logaritma berikut. Oke, kita lihat. Di sini ada 1/4 log x lebih kecil dari 3. Angka yang sendirian kita rubah menjadi bentuk log-logan seperti yang di atas. Jika di sini bilangan pokoknya 1/4, maka di sini juga kita beri bilangan pokok 1/4 menjadi 1/4 log 1/4 pangkat 3. Nah, yang angka sendirian ini menjadi pangkat. Setelah bentuknya sama, di sini 1/4 bisa dicoret. Nah, kita lihat bilangan pokoknya itu 1/4 kurang dari 1. Karena bilangan pokok kurang dari 1, kita gunakan syarat ini. Semua tandanya menjadi kebalikan. Jika awalnya lebih besar menjadi lebih kecil, lebih kecil menjadi lebih besar. Berhubung di sini bilangan pokoknya kurang dari 1, maka nanti tandanya kita balik. Di sini kan tanda yang diminta adalah lebih kecil. Karena bilangan pokoknya kurang dari 1, menjadi x lebih besar menjadi 1/4 pangkat 3 atau 1/64.
Oke. Yang kedua, yang kedua di sini log x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 lebih kecil sama dengan log 5x plus 10. Kalau di atasnya tidak ada tanda tidak ada bilangan pokok, maka itu dianggap sebagai 10 log x kuadrat ditambah 4x plus 4 lebih kecil sama dengan dari 10 log 5x ditambah 10. Karena dia bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kalau ini lebih kecil, maka nanti sampai seterusnya juga tetap lebih kecil. Kita lihat di sini ada fungsi di sebelah kiri dan ada fungsi sebelah kanan. Jika ada fungsi, kita masukkan syarat seperti tadi, yaitu lebih dari 0. Masukkan syarat x kuadrat ditambah 4x plus 4 lebih dari 0, maka nanti difaktorkan sehingga ketemu x-nya lebih dari min 2. Yang fungsi 5x ditambah 10 juga sama, dibuat lebih dari 0, maka nanti x-nya ketemu min 2. Ini sebagai syarat. Karena x lebih dari min 2, x lebih dari min 2, maka syaratnya nanti adalah x lebih dari min 2. Setelah ketemu syarat, baru kita coret-coret seperti tadi, dieksekusi ya persamaannya. Ini log sudah sama, bilangan pokoknya sama-sama 10, langsung dicoret. Sehingga x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan lebih kecil sama dengan 5x ditambah 10. Kita kumpulkan jadi 1 sehingga sebelah kanan sama dengan 0. Nah, ketemunya nanti x kuadrat min x min 6 lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 3, x plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Maka x sama dengan 3, x sama dengan min 2. Seperti bentuk pertidaksamaan pada umumnya, jika dia pertidaksamaan, kita gambarkan dia pakai garis bilangan. Di sini x sama dengan 3 dan x min 2 sebagai batas. Di sini min 2, ini min 2. Kemudian kita lihat koefisien x itu dia positif. Jika koefisien x kuadrat positif, maka nanti di sini adalah plus min plus. Nah, di antara ini plus min plus, yang diminta tandanya adalah lebih kecil, maka yang kita arsir adalah yang tanda minus. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lihat di sini ada tanda lebih kecil sama dengan, maka nanti titik ini kita isi diarsir penuh, ini juga diarsir penuh. Sehingga nanti bentuk persamaannya, hasil penyelesaiannya adalah dari min 2 sampai dengan 3, atau jika dituliskan bentuk hasil penyelesaiannya menjadi min 2 lebih kecil sama dengan, karena di sini diarsir penuh, x lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk bentuk penyelesaian bentuk pertidaksamaan ini silakan kalian review lagi di materi pertidaksamaan eksponen. Nah, ini hampir sama, yang berbeda hanya syaratnya di sini saja. Oke, setelah kalian mempelajari ini, silahkan kalian coba mengerjakan 4 soal yang sudah saya sediakan dan tuliskan kembali jawaban kalian di buku tulis masing-masing. Hasil pekerjaan silahkan kalian kumpulkan melalui WA maupun email. Oke, jika ada yang dibingungkan, langsung ditanyakan melalui Japri. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.